Tuhan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sudah 3 bulan lebih gereja kita menyelenggarakan ibadah. Setelah 4 bulan kita tidak beribadah, sekalipun kita mempergunakan ibadah pakai masker. Memang mungkin ada yang takut beribadah karena banyak gereja menjadi klaster penularan COVID-19. Tapi jangan takut, gereja kita sebelum ibadah raya pertama disemprot lebih dahulu dengan disinfektan. Kemudian memasuki ibadah raya kedua pun disemprot dengan disinfektan, sehingga aman bagi kita. Apalagi gereja kita menyediakan 2 heksos yang besar di kiri dan kanan, menyedot semua bakteri keluar. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita beribadah. Setiap ibadah perlu mempergunakan masker. Kecuali yang sakit, ada gejala sakit, jangan beribadah. Setelah Anda dites suhu tubuh Anda, kalau kurang dari 37 Anda silakan masuk. Tetapi kalau lebih dari 37, mohon maaf, beribadah di rumah. Setelah dites, Anda bisa mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kami sediakan 2 tempat penyucian tangan dengan sabun. Dan setelah itu Anda bisa mengambil tisu tebal, seorang satu, setelah mengelap dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Bapak Ibu antri menjaga jarak memasuki gedung gereja. Setelah usher memberikan amplop persembahan, Anda boleh memasuki gedung gereja. Dan kursinya pun kami telah atur memenuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Akhir kata, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Namun mohon dengan maaf sekali lagi, agar masker selama beribadah jangan dibuka, tetap dipergunakan. Yang kedua,
Anda jangan menyalakan handphone atau lagi memainkan handphone. Karena ibadah kita cuma 1 jam. Dan semua ayat-ayat tidak perlu dilihat di handphone, tapi sudah tercatat dalam LCD. Sekali lagi mohon maaf, jangan menyalakan handphone. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Amin. Tuhan yang saya kasihi, Shalom. 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 Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita naikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal sampai akhirnya. Tuhan sertai perjalanan jemaat-Mu untuk hadir dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Yang percaya dan siap beribadah, kita mau sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Shalom yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom juga yang di rumah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah bejana yang layak kita puji dan kita sembah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami ya Bapa.
yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, bersungkur-sungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Layakkan setiap penyembahan kami Tuhan. Makasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Sama-sama katakan, kita katakan buat Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu, amin, untuk memuliakan. Lebih lagi muliakan Tuhan kita katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
kasih. Terima kasih Yesus kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku Sendang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan yang terbaik bagi ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami pada malam hari ini menyenangkan hati-Mu. Malaikat-malaikat Tuhan menari-nari mendengar setiap pujian penyembahan jemaat-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Boleh kasih salam sehatinya dulu, kirakan ayo semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan adalah benteng hidup kita yang menaungi, menyertai kita dalam setiap persoalan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar tangan-Mu, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jalani hidupku.
bersyukur pada Tuhan kita atas Allah yang maha kuasa yang menjadi benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, lagi-lagi nyatakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, menopang hidupku, maju keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yesus adalah jaminan hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mungkin tahun ini adalah tahun yang berat buat kita. Banyak, gak sedikit kita mengalami duka atau banyak pergumulan, atau dengan keadaan sekarang kita mungkin dibatasi. Tapi percayalah kita bisa melewati tahun ini. Itu karena kekuatan yang dari Tuhan. Sebab itu biarlah melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini kita dikuatkan oleh firman-Nya dan kita mengandalkan Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami dalam kebenaran firman-Mu, benar menjadi kekuatan di hidup kami. Yes. Yes. Hondohot apulapun dodile hon Tuhani dia ganup ariau ditogu-togu ganuti kididongania hobar tulamoni rohana dodile hon Tuhani dia romar suriarsak lasni roha hapur se yaoku Tuhan semakin kuat di dalam apapun badai hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Yesus baik buat kami. Ya Rabbataka, ya Rabbataka. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan buat Tuhan kita kekuatan serta penghibur. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam
Tuhan, ku berikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Katakan dan sesuai dan sesuai, kami serahkan pada hamba-Nya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Berikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku berikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku berikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya Tuhan kami. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau Bapa yang peduli kepada kehidupan kami, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang-orang yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kami adalah milik Tuhan. Amin. Sebab itu pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami boleh bersama-sama meninggikan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak kami puji. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami beribadah pada malam hari ini. Engkau hadir, Engkau menjamah pikiran kami. Amin. Engkau menjamah hati kami. Amin. Engkau menjamah seluruh hidup kami. Amin. Supaya kami boleh semakin hari semakin memasuki satu kehidupan yang diubahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi seluruh kehidupan kami, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh-sungguh membawa kehidupan kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kayaknya kurang semangat, agak fals begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rasanya bukan 10 orang atau 20 orang ya. Oh gitu ya.
Rasanya kayaknya 1000 orang. Puji nama Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersuka cita. Tahun ini kembali pelayanan di Arjawinangun, GB Arjawinangun ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Step yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Dan saya mengucap syukur bahwa selama Pak Step melayani di Jamblang, kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu Saudara. Dan saya cerita di Jamblang itu ada beberapa kali ibadah di lockdown. Karena ada gereja yang pendetanya kalau khotbah tidak menganjurkan jemaatnya pakai masker, Pak. Jadi kemudian terjadi satu kejadian dan akibatnya pendetanya salah satu meninggal. Jadi gereja itu kemudian di Jamblang itu jadi mengerikan, Pak. Karena meninggal jadi kita kemudian gereja-gereja dan salah satu gereja Isa Al-Masih kita lockdown beberapa kali, Pak. Tapi saya mengucap syukur bahwa di Arjawinangun, GBI Arjawinangun tidak pernah lockdown. Amin. Oke, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan satu pesan yang Tuhan berikan kepada saya, khususnya ketika kita hidup di era COVID. COVID ini adalah satu virus yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya ingin membagikan firman Tuhan ini. Kita akan melihat temanya. Tema firman Tuhan malam hari ini berbicara mengenai imunitas supranatural. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mengangkat satu tema imunitas supranatural. Imunitas itu apa? Imunitas itu antibodi kita. Kalau antibodi di pemerintahan Jokowi dianjurkan ketika masyarakat mau beraktivitas harus pakai masker. Ketika masyarakat mau aktivitas harus jaga jarak. Ketika masyarakat mau beraktivitas harus cuci tangan. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Apakah itu cukup Bapak Ibu Saudara? Saya katakan tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau pakai masker, mau jaga jarak, mau cuci tangan tidak cukup untuk bisa memproteksi kesehatan Bapak Ibu terhadap virus corona. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Bapak Ibu perlu makan makanan yang mengandung gizi. Coba Bapak Ibu puasa 1 hari nggak makan, Bapak Ibu beraktivitas, pasti Bapak Ibu akan bisa terkena virus ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perlu makan yang bergizi supaya tubuhnya memiliki antibodi yang baik sehingga bisa mengatasi segala keadaan yang ada terutama virus ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bukan saja cuci tangan, pakai masker, jaga jarak Bapak Ibu Saudara. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan pertama makan yang bagus supaya antibodi kita tetap bagus. Yang kedua Bapak Ibu harus punya jam istirahat yang bagus. Kalau Bapak Ibu tidak istirahat yang baru dari pagi begadang sampai malam sampai pagi begadang terus, otomatis antibodi Bapak Ibu turun. Dan Bapak Ibu pasti terkena, bisa terjadi virus corona dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang saya bahas pada malam hari ini bukan imunitas natural, imunitas biasa. Imunitas natural itu apa? Makanan, istirahat yang cukup, itu imunitas natural saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pada malam hari ini saya bahas adalah imunitas supranatural. Orang kadang-kadang menggabungkan supranatural ini dengan alam roh. Maksudnya alam roh gaib Bapak Ibu Saudara ya. Malam hari ini saya tidak berbicara mengenai alam roh gaib, setan-setan, tuyul, kuntilanak segala macam itu Bapak Ibu Saudara ya. Malam ini saya tidak bicara itu. Tetapi malam hari ini imunitas supranatural adalah imunitas yang dibangun di dalam firman Allah. Imunitas yang kita perhatikan melalui firman Allah sehingga kita memiliki imunitas natural. Di dalam tubuh kita ini ada imunitas natural, tetapi di dalam tubuh ini juga ada imunitas supranatural. Imunitas yang datang dari Roh Kudus, datang dari Roh Allah, datang dari firman Allah, datang dari kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, imunitas supranatural ini yang pertama saya akan mengajak kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-17
ayat 22. Ini pasti Bapak Ibu sudah sangat hafal sekali. Ya, sangat hafal sekali. Amsal 17 ayat 22 berbicara mengenai apa Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah COVID seperti begini, banyak orang yang mengalami tekanan, banyak orang yang mengalami persoalan ekonomi, banyak orang yang mengalami kesusahan. Ada ayat Alkitab yang berbicara mengenai imunitas supranatural. Bapak Ibu memiliki imunitas yang supranatural. Nah, ini imunitas yang Tuhan berikan khusus kepada kita orang-orang percaya. Amin. Nah, kita lihat Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita orang-orang percaya, kita umat-umat pilihan Tuhan, kita orang-orang ketebusan Tuhan. Di tengah-tengah situasi kayak apapun Bapak Ibu Saudara, seperti di era COVID-19 ini, Bapak Ibu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu tetap bergembira di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada imunitas supranatural yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita memiliki perlindungan ilahi daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hal pertama ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kira-kira apa itu hati yang gembira adalah obat yang manjur, Bapak Ibu Saudara? Hati yang gembira adalah obat yang manjur itu, kalau hati saya gembira terus, Bapak Ibu Saudara, maka dijamin pasti saya akan usia sampai 100 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mengalami COVID seperti ini saya nggak stres. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, mengalami COVID seperti ini badan saya tambah gede. Waduh, saya juga bingung ya. Mengalami COVID seperti ini ketika saya diminta untuk datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Plumbon, bahwa ada seorang yang sudah divonis malam ini akan meninggal. Dia akan meninggal malam hari ini. Ketika saya sakit, saya sendiri tidak mau diobati di rumah sakit ini, Bapak Ibu Saudara. Karena rumah sakit ini sudah terkenal COVID-nya. Jadi ketika saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Karena saya tahu rumah sakit ini orang-orang yang masuk itu penuh COVID semua, Pak. Jadi orang ini ada di rumah sakit ini, dan saya ditelepon, Pak, tolong datang malam hari ini karena sudah divonis dokter akan meninggal malam hari ini. Kok saya pikir, kok dokter bisa tahu orang mau meninggal ya? Padahal pendeta katakan orang meninggal tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun. Tapi ini dokter bisa tahu loh. Dia katakan malam hari ini orang ini akan meninggal. Rupanya ini dokter ahli spesial ini sudah memeriksa seluruh anggota tubuhnya. Dan seluruh bagian di dalam tubuhnya ini bertentangan semua. Kerja jantung bertentangan dengan kerja ginjal. Kerja pankreas bertentangan dengan kerja paru-paru. Semuanya bertolak belakang. Lah otomatis lah dokter yang meneliti seperti itu pasti bisa mengambil keputusan malam ini mati. Karena dia sudah meneliti, dia sudah mempelajari, ya, dia pasti bisa memutuskan. Ini hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apa yang saya lakukan? Kita di rumah, kita berdoa minta bagaimana Tuhan memimpin kita. Apakah kita datang ke rumah sakit ini ataukah kita tidak datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi di rumah kita berdoa. Kita berdoa, aduh datang enggak. Sementara ini adalah jemaat Tuhan yang harus dilayani, Bapak Ibu Saudara. Lalu akhirnya kita ambil keputusan, saya bersama istri datang. Ketika kita datang ke rumah sakit itu, maka ambulans yang membawa pasien COVID sudah siap di depan. Wah, saudaraku, ketika saya dapat berita dari penjaga keamanan di situ, dia mengatakan bahwa, Pak, maaf, jangan berdiri di pintu masuk. Karena kita kalau ke rumah sakit itu harus di pintu masuk ini dan kita akan masuk ke dalam, minta izin dan akan masuk ke dalam. Sementara di situ tidak boleh pasien-pasien itu dibesuki, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kemudian minggir semua, tolong minggir semua. Dan kemudian kita minggir semua dan pasien COVID-19 itu masuk dan lewat pintu yang disiapkan oleh petugas. Waduh, saudara, saya lihat dokter, suster,
para perawat itu dengan pakaian lengkapnya. Ada yang seragam putih, tutup semua, pakaiannya tutup semua. Ada yang berbaju hijau, tutup semua. Lalu mengajak pasien COVID itu masuk ruangan. Dan ruangan yang tidak boleh kita lewati adalah ruangan depan, karena ditutup. Kita harus belok kiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya melihat keadaan seperti begitu, waduh Pak, ini kan jalannya orang kena COVID, Pak. Ini kan jalan orang kena COVID. Nah, ini Pak Pendeta sama Ibu Pendeta akan melewati jalan ini, Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta sama Ibu Pendeta akan melewati jalan ini. Tidak ada jalan yang lain. Kita mau ambil jalan yang lain. Para penjaga di situ mengatakan, tidak Pak, ini jalan masuk, ini jalan ini Pak, ini jalan masuknya. Bagaimana kita harus melewati jalan yang dilewati oleh pasien COVID ini? Nah, dari situ saya dengan berani, istri dengan berani, oke, kita lewat saja. Kita izinkan masuk, dan saya coba meraba-raba dengan penciuman saya. Ini baunya kayak apa, Bapak Ibu Saudara? Ini baunya bagaimana ini ya? Ketika saya cium baunya, waduh luar biasa. Baunya campur aduk, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian tidak boleh lewat lurus karena di situ pasien-pasien COVID. Lalu kita ambil kiri dan mendoakan orang yang sudah penyakitnya komplikasi seperti itu. Dan tepat malam hari didoakan, ajak penyembahan, ajak berdoa, ajak penyembahan, dan saya lihat napasnya mulai satu-satu. Lihat napasnya mulai satu-satu, dia tarik napas, lepas. Kira-kira narik enggak? Lama kemudian dia narik lagi. Lepas lagi, cus. Perhatikan lagi, narik lagi, lama lagi. Dan ketika dia lepas lagi, sudah enggak bisa narik. Dan saat itu dipanggil Bapa di surga. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan COVID kita justru melayani orang seperti ini. Di tengah-tengah keadaan COVID justru kita bisa ke rumah sakit. Bisa berdoa, bisa menyembah, bisa memuji Tuhan. Sampai orang ini melepaskan napas terakhir. Waduh, itu sebuah kehidupan yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang mengalami pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Bahwa ketika mau menghembuskan napas terakhir, orang ini dituntun di dalam doa. Haleluya. Dituntun di dalam menyembah Tuhan. Haleluya. Dituntun di dalam memuji Tuhan sampai napas terakhir. Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam Tuhan itu kita harus bersuka cita Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun keadaan COVID juga kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu kita memiliki imunitas natural di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga punya imunitas supranatural yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, yang bisa memproteksi kehidupan kita dari segala virus-virus yang tidak bisa kita lihat, virus-virus yang tidak bisa kita pegang, virus-virus yang tidak bisa kita ukur berapa banyaknya Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristus kita harus bersuka cita. Firman Tuhan yang saya ambil kutip di dalam Lukas 1 ayat 14. Coba kita lihat Lukas 1 ayat 14. Lukas 1 ayat 14 mengatakan, ya boleh Bapak Ibu siapkan ayatnya. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Engkau akan bersuka cita, lihat, engkau akan bersuka cita. Ada kata sukacita di situ. Dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Siapa yang dikatakan di sini atas kelahirannya itu? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa dia akan menggenapi seluruh perjanjian lama itu. Yang dikatakan di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber sukacita kita. Dia adalah sumber kesemangat kita. Dia adalah sumber gembira kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan sehingga manusia bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan Yesus kerjakan itu dia mati di atas kayu salib mengampuni dosa saudara loh. Ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau bukan pilihan, tidak bisa dia menjadi orang percaya yang bertobat, bisa percaya sama Tuhan karena harganya mahal. Harganya mahal.
Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib itu bukan barang yang murah Bapak Ibu Saudara. Mahal sekali. Sebab itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus bersukacita bahwa mereka diberikan kepercayaan. Bahwa mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena anaknya yang tunggal menderita mati menebus dosa-dosa mereka. Dan Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ingat tuh, Bapak Ibu bisa memanggil Bapa di surga. Bapak Ibu bisa berdoa Bapa di surga. Itu karya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tidak semua orang bisa memanggil Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh Allah itu yang menuntun hati kita supaya kita bisa memanggil Bapa di surga. Kalau roh Allah tidak ada dalam hidup manusia, maka kata-kata itu adalah kata-kata yang kosong. Jadi kita bisa memanggil Bapa di surga karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita di atas kayu salib. Darahnya telah dicurahkan bagi kita sekalian. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kita bisa memanggil Bapa di surga. Kita bisa menyembah Bapa di surga. Kita bisa memuji Bapa di surga. Apa kita tidak bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Lebih daripada orang mendapat bonus 1 miliar Bapak Ibu. Mungkin 10 miliar. Saya dengar Presiden Jokowi wawancara kemarin. Aduh, dia kasih tahu bahwa uang yang dihabis untuk pembiayaan masyarakat di Indonesia selama COVID-19 ini sudah angkanya triliun. Waduh, saya dengar kemarin, saya nonton nih, luar biasa banyaknya. Ini Bapak Jokowi rupanya perjuangannya luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara ya. Hutang ke Australia, hutang ke Belanda, hutang lagi ke Jerman. Itu Sri Mulyani itu kemana-mana cari hutang Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu? Untuk menghidupi masyarakat di Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau begitu saja kita sudah angkat topi, apalagi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Masa Bapak Ibu tidak angkat topi sama Tuhan? Masa Bapak Ibu tidak senang menyembah Tuhan? Itu adalah sukacita kita. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sukacita kita melimpah-limpah. Lalu kemudian kita diperdamaikan dengan sesama kita manusia. Maka di gereja satu dengan yang lain ketika datang ke pendeta, Pak, suami saya ini keras. Pak, istri saya ini keras, mau menang sendiri, suami saya mau menang sendiri. Pak pendeta tunggu dulu, gak mau ngomong. Biarin dengar dulu. Dengar setelah mereka capek ngomong, baru Pak pendeta katakan bahwa kalian harus saling mengerti, saling memaafkan, saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita di situ harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Puji nama Tuhan. Kemudian keluarga itu bisa mengerti dan bisa mendapatkan didikan yang baik. Dan kemudian mereka bisa saling mengampuni dan saling memaafkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkorban, dia hanya memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, tetapi dia memperdamaikan kita dengan seluruh manusia di dunia ini. Bapak Ibu kemana-mana, Bapak Ibu bisa mendamaikan orang dengan orang lain. Bapak Ibu kemana-mana bisa membawa damai sejahtera itu bagi satu tempat, bagi satu kota, dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa membawa damai sejahtera bagi semua orang. Lalu kita lihat Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Hati kita tetap bersukacita karena kita memiliki jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan roh itu yang ada di dalam hatimu itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi yang mengatakan saudara itu anak Allah siapa? Apakah gereja yang mengatakannya? Apakah sinode yang mengatakannya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang mengatakan saudara itu anak Allah adalah Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita.
Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, dia terus berusaha untuk memulihkan kehidupan kita. Sehingga benar-benar kehidupan kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, apa keluarga yang kita bangun, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya memuliakan Bapa di sorga. Amin. Amin. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya memuliakan Bapa di surga. Jangan Bapak Ibu Saudara berdoa. Saya lihat ada gereja-gereja yang luar biasa diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada akhir-akhir ujung-ujung akhirnya tidak menjadi kesaksian yang baik. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Harta kekayaan yang begitu banyak diambil oleh anak yang ini, diambil oleh anak yang ini, antara anak perang satu dengan yang lain. Loh, masalah kekayaan yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Uang yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Akhirnya anak yang ini maunya begini, maunya usaha ini, anak yang ini maunya usaha ini, anak yang ini maunya buka. Jadi akhirnya mereka pecah belah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan. Ini sesuatu kesedihan bagi saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melihat keadaan seperti begitu, ya kita tetap datang kepada Tuhan. Kita melihat sisi baiknya. Ketika kita masih setia kepada Tuhan, ketika kita masih memegang doktrin firman Tuhan yang benar, ketika kita masih berusaha di dalam jalan Tuhan, usahalah, tidak usah lihat kiri kanan. Kalaupun ada gereja-gereja yang melakukan kesalahan, biarlah dia menanggungnya di hadapan Tuhan. Yang penting Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti jalan Tuhan yang benar. Saya tertarik dengan kesaksian seorang pendeta. Dia bercerita bahwa dia telah lama bertobat. Dan dia tidak pernah mau memecah gereja Bapak Ibu Saudara ya. Dia hanya di gereja itu saja. Sudah sekitar 25 tahun, 30 tahun. Orang mengatakan, Bapak masih bisa pecah saja Bapak bangun gereja sendiri. Dia tidak mau. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia mengatakan, walaupun saya lihat Pak Pendetanya punya kekurangan, tapi saya tetap mau mengikuti teladannya yang baik dalam hidup saya. Bapak Pendeta punya kekurangan gak Bapak Ibu Saudara? Punya kekurangan loh Bapak Ibu. Pendeta itu banyak kekurangannya. Apalagi kita makin hari makin dekat, makin tahu kekurangan Pak Pendeta. Makin mengerti kelemahan-kelemahannya. Tapi dia punya prinsipnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Walaupun pendeta saya memiliki banyak kekurangan, saya tetap tunduk pada satu komando. Saya tetap menghargai dia. Dia sebagai pemimpin saya. Saya tidak mengikuti teladan kekurangan-kekurangannya itu. Saya tidak meniru kekurangan-kekurangannya itu. Saya hanya meniru kebaikan-kebaikannya yang ada di dalam hidup saya. Nah, inilah jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Semua manusia punya kelemahan. Amin. Musa punya kelemahan. Luar biasa Musa punya kelemahan ya. Yosua punya kelemahan. Siapa saja punya kelemahan Bapak Ibu Saudara. Apalagi nabi-nabi zaman dulu. Bapak Ibu semua orang punya kelemahan. Abraham punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu bisa melihat kebaikannya? Apakah Bapak Ibu bisa meniru kebaikannya di dalam kehidupan Bapak Ibu? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kelemahan. Kalau Bapak Ibu lihat kelemahan, maka gereja itu akan terpecah. Tapi kalau Bapak Ibu tetap di kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tetap ada pada gereja yang sama. Dan tetap setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Kita lihat lagi mengenai sukacita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira atau hati yang sukacita. Di dalam perjanjian baru sudah diterjemahkan dengan sukacita. Gembira sama saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya senang melihat sukacita dan gembira ini karena melihatnya dari kehidupan Yesus. Dari dia lahir sudah ada sukacita. Orang yang mendengar dia lahir saja sudah bersukacita. Apalagi orang yang percaya kepada dia lebih sukacita lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 20. Wahyu 18 ayat 20 kita akan melihat kembali lagi pribadi Yesus. Wahyu 18 ayat 20 dikatakan di sini, bersukacitalah atas dia, hai sorga dan bumi, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu.
Bapak Ibu di sini dia yang dimaksud siapa? Perhatikan ayat ini baik-baik, jangan sampai salah. Dia di sini adalah huruf kecil. Kalau dia huruf besar itu adalah kepada Yesus atau kepada Allah. Tapi dia di sini adalah huruf kecil. Berarti dia di sini adalah siapa? Dia di sini adalah iblis. Iblis yang suka menipu orang Kristen, iblis yang suka memecah belah gereja, iblis yang suka membuat suami istri bertengkar, iblis yang suka membuat teman dan teman saling berkelahi satu sama lain, iblis yang mengacaukan gereja Tuhan, iblis yang bekerja luar biasa di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang pendeta mengatakan COVID adalah pekerjaan iblis. COVID, Bapak Ibu tahu COVID apa? Singkatan dari apa? Kalau COVID-19 atau COVID ya Bapak Ibu. COVID kalau zaman dulu kita mengalami namanya Krismon. Krismon itu singkatan dari Kristus menolong. Bapak Ibu Saudara, Kristus menolong ya. Bagaimana orang-orang Kristen itu istilah-istilah yang jelek itu diubah menjadi positif begitu kira-kira ya. Ini karena hati kita itu bisa bisa melihat rencana Tuhan di balik hal-hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang memiliki hati yang gembira itu dia tetap optimis, dia tetap semangat. Sehingga kalau ada hal-hal yang buruk sekalipun dia bisa lihat dari sisi positifnya. Seperti krismon, krisis moneter, dia rubah menjadi Kristus menolong, Bapak Ibu Saudara. Ini kan luar biasa ya. Jadi kita bisa ada melewati krisis moneter sampai sekarang ini luar biasa karena Tuhan menolong kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang COVID apa? Ada yang pernah cari kata-kata COVID itu seperti apa ya COVID ya? COVID itu adalah kodrat rohani. Saya cari sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya cari sendiri COVID ini kira-kira singkatan dari apa ya? Oh bukan COVID ya Pak, Bapak Ibu Saudara, Corona. Kalau COVID ada singkatannya sendiri, Corona. Corona adalah singkatan dari apa tadi? Kodrat rohani. Corona adalah singkatan dari kodrat rohani. Kodrat rohani. Lalu sekarang terakhirnya corona. Nah terakhir itu apa? Ko itu adalah kodrat, R itu adalah rohani. Nah sekarang nah terakhir itu apa? Nah ini saya bisa lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Apa kata-kata berikutnya? Memuji Dia di atas gunung yang di dalam lautan, tanganku kuangkat padamu. Terus kasih-Mu, apa lagi? Sebab namamu baru setiap hari. Sebab namamu baru setiap hari. Saya melihat bahwa kata-kata seperti ini bisa diubah menjadi satu pujian. COVID, kodrat rohani, kuadrat rohani, kuadrat rohani. Lalu ujung belakangnya adalah na. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Kodrat rohani, na. Kodrat rohani, na. Jadi COVID itu saya mengartikannya sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Kalau iblis memakai cara ini untuk mendatangkan malapetaka bagi manusia, mendatangkan kematian bagi manusia, saya melihat COVID ini adalah satu kodrat rohani untuk kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya mengatakan ini adalah satu kodrat rohani, Bapak Ibu Saudara? Karena di tengah-tengah keadaan COVID ini justru manusia mengakui kebesaran Tuhan. Orang yang pintar seperti apapun juga tidak bisa melawan COVID ini, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hebat seperti apapun juga tidak bisa melawan COVID ini.
Maka saya ingat kepada satu lagu yang mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Saudara, kalau saudara lihat di Mazmur 42 ayat 1, itu pujian ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah suku Lewi yang sukanya memuji Tuhan, yang sukanya menyembah Tuhan. Ini suku Lewi. Nah, suku Lewi itu ketika mereka menciptakan satu lagu, seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan engkau. Bapak Ibu Saudara, di sana mereka sedang dibawa di Babel. Orang-orang suku Korah ini ada di Babel dan mereka merindukan sembayang di bait Allah yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara. Jadi kemudian terciptalah lagu seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Bahwa mereka sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Tetapi sekarang mereka terbuang di Babel. Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa COVID ini sebenarnya dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami COVID ini supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya anak-anak Tuhan itu dibangkitkan satu kesadaran, satu kehausan, satu kerinduan kepada Tuhan yang mendalam seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara selalu lihat dalam konteks positif ya Bapak Ibu Saudara ya. Selalu lihat dalam konteks positif. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami satu keadaan kondisi yang kurang baik, kondisi yang kurang menguntungkan kita, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan langsung melihat hal itu dinilai di dalam keadaan seperti yang kita lihat. Ambillah nilai-nilai rohani dalam kehidupan Bapak Ibu selama Bapak Ibu membaca firman Tuhan, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Dan coba Bapak Ibu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan mau menemukan adakah kerinduan yang mendalam di dalam hati kita akan Tuhan. Jadi ketika tantangan COVID terjadi, maka orang Kristen harus lebih apa Bapak Ibu Saudara? Harus lebih semangat. Presiden Jokowi mengatakan apa? Para menteri, Anda tidak boleh bekerja biasa-biasa lagi. Kenapa dikatakan para menteri tidak boleh bekerja biasa-biasa lagi? Inilah keadaan extraordinary. Extraordinary itu apa? Ini keadaan yang luar biasa. Kalau Anda tetap bekerja biasa-biasa saja, seperti Anda tidak mengalami masalah apa-apa. Justru ini keadaan COVID ini keadaan extraordinary. Jadi bapak itu, ibu itu harus bekerja dengan lebih lagi, lebih luar biasa lagi. Tidak biasa-biasa saja. Nah, berarti dalam kehidupan Kristen apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dalam kehidupan Kristen apa? Di tengah-tengah COVID ini kita harus lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat berdoa, lebih semangat membaca firman Tuhan, lebih semangat menyembah Tuhan, lebih semangat memuji Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Lalu ayat Wahyu 19 ayat yang ke-7. Nah, ini ayat yang luar biasa. Tetap mengenai sukacita ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sukacita itu bagaimana Bapak Ibu melihat kehidupan ini dalam konteks kehidupan Kristen. Sehingga Bapak Ibu bisa bersukacita. Jangan melihat kehidupan ini dalam konteks lahiriah ya. Di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan sukacita itu dari Yesus lahir, Yesus mati, Yesus mengalahkan iblis, Yesus mengangkat gereja Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, pernikahan anak domba dalam kerajaan surga. Semuanya mengalami sukacita. Semuanya mengalami sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa Bapak Ibu Saudara?
sukacita yang Bapak Ibu hadapi sekarang ini di dalam Tuhan, Bapak Ibu harus mempertahankan sampai nanti Bapak Ibu pulang ke surga. Apapun terjadi, Bapak Ibu tetap semangat percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun terjadi, Bapak Ibu tetap ikut Tuhan. Apapun terjadi, Bapak Ibu tetap bersungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kita akan menikmati sukacita pernikahan anak domba ketika Kristus datang mengangkat gereja masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Kita menikmati pernikahan anak domba. Tidak ada pernikahan yang luar biasa seperti pernikahan anak domba, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menikmati sukacita sejati, sukacita selama-lamanya. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini paling lama berapa? Berapa tahun? Di Mazmur mengatakan paling 70-80 tahun, paling kuat. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan kehidupan di surga. Berapa lama kehidupan di surga? Kehidupan di surga itu kekal. Selama di dunia ini hanya 70 atau 80 tahun. Sebentar saja hidup di dunia ini. Pak Step sekarang sudah usia 72. Berarti sebentar lagi sudah 72, luar biasa loh. Semangat melayani Tuhan, waduh luar biasa. Bapak Ibu 70-80 tahun kita hidup di dunia ini. Waktu kita ya dikasih sama Tuhan seperti itu. Dan kemudian kita masuk masa kekal. Sukacita selalu dengan Tuhan. Sukacita selalu dengan Tuhan. Sukacita, tidak ada sakit hati. Tidak ada kekeringan dalam kehidupan kita. Tidak ada kesusahan dalam kehidupan kita. Kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir. Saya cuma 2 poin ini saja. Oke, boleh diklik lagi yang terakhir. Yang terakhir, yang kedua ya. Yang kedua. Yang pertama, hati yang gembira. Yang kedua adalah, yang kedua kita disuruh apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Nah, ini kita bicara mengenai hati ya, karena sukacita itu ditaruh dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira itu ada di dalam hati, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jaga baik-baik hatimu itu. Sebab hatimu itu telah hadir di dalam hatimu Roh Kudus. Telah hadir di dalam hatimu firman Tuhan. Telah hadir dalam kehidupanmu Yesus sendiri. Maka jagalah hatimu. Amin. Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah bukan terpancar berkat loh Bapak Ibu Saudara ya. Jangan salah. Dari situ bukan terpancar berkat. Dari situ terpancar kehidupan loh Bapak Ibu Saudara. Kehidupan itu lebih berarti daripada berkat Bapak Ibu Saudara. Dari situ terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita mampu menjaga hati kita dengan baik, Alkitab mengatakan bahwa dari hatimu itu akan terpancar kehidupan. Kalau Bapak Ibu mampu menjaga hati dengan baik. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau begitu, saya sebagai anak Tuhan harus menjaga hati saya dengan baik. Harus menjaga hati saya dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu menjaga hati dengan baik di hadapan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga hati dengan baik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang bisa menjaga hati yang baik di hadapan Tuhan? Supaya hati kita tetap memancarkan kehidupan. Tentu dia bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu mau menjaga hati dengan baik, supaya dari hati kita itu memancar kehidupan. Memancar kehidupannya Tuhan melalui kehidupan kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk bergaul karib. Bukan saja bergaul loh Bapak Ibu Saudara ya. Bukan saja bergaul. Ada orang banyak bergaul tapi tidak karib Bapak Ibu Saudara.
Tapi Tuhan mengajak kita untuk bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau bergaul dengan karib, pasti Bapak Ibu suka berdoa. Amin. Amin. Kenapa suka berdoa? Orang yang suka berdoa, oh ya waktunya sudah mau habis. Orang yang suka berdoa itu hatinya dilembutkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang banyak berdoa itu hati lembut. Kalau hatinya lembut, orang itu akan peka dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kalau hati sudah lembut, Bapak Ibu akan peka dengar suara Tuhan. Lah, Tuhan taruh sesuatu dalam kehidupan kita. Sesuatu itu belum terjadi, Bapak Ibu sudah diberitahukan sesuai dengan ayatnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Karena kita sering berdoa, kemudian hati itu dilembutkan sama Tuhan. Dilembutkan sama Tuhan. Ada sesuatu kemudian kita datang. Kita susah sedikit kita datang. Kita senang juga kita datang. Waduh, kita datang terus sama Tuhan. Kemudian hati kita dilembutkan, kita menjadi peka. Sebelum kejadian corona ini tiba, Tuhan sudah beritahukan kepada kita untuk kita siap menghadapi saat-saat corona ini akan datang. Bapak Ibu akan peka mendengar suara Tuhan. Puji nama Tuhan, bukan saja itu saya percepat, bukan saja itu. Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu harus menerima firman Tuhan, memperbaharui hidup Bapak Ibu, di-upgrade di dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya bisa Bapak Ibu berusaha melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya didengar Bapak Ibu Saudara ya, bukan hanya didengar, berusaha untuk mengerti firman Tuhan, berusaha untuk firman Tuhan itu menjadi satu bagian dalam kehidupan Bapak Ibu, menjadi satu kehidupan Bapak Ibu setiap hari dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu sudah hidup di dalam doa dengan bagus, Bapak Ibu sudah hidup dalam firman Tuhan dengan bagus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu untuk memimpin Bapak Ibu di dalam kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, memimpin Bapak Ibu dalam kehendak Tuhan, semuanya membawa sukacita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepada Bapa di surga malam hari ini. Kami tahu Engkau berbicara dalam firman-Mu kepada kami sekalian, bahwa di tengah-tengah COVID-19 melanda dunia ini, melanda Indonesia ini, di tengah-tengah bangsa-bangsa mengalami kesulitan untuk menghadapi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami tetap memiliki hati yang bersukacita di hadapan Tuhan, hati yang memuliakan nama Tuhan, hati yang meninggikan Engkau. Tuhan, Engkau mengurapi dan Engkau memberkati semua jemaat-Mu pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman mereka dengar dengan baik, kebenaran firman mendidik mereka, kebenaran firman memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh haleluya, kita dalam suasana tetap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjaga imunitas supranatural kami. Karena menjaga imunitas tubuh kami itu memang perlu, tetapi ajar kami juga menjaga imunitas rohani kami ya Tuhan, agar lengkaplah. Hati yang sukacita adalah obat yang manjur ya Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan dalam penggembalaan di Giat Jamblang. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami juga memberkati seberapa banyak kami yang ada Tuhan. Banyak bangku yang kosong karena hujan besar Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan ibadah, baik yang mengikuti live streaming Tuhan melalui YouTube maupun Facebook. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami dari COVID-19, agar nama-Mu dipermuliakan. Memberkati para dokter-dokter, juru rawat, bahkan tenaga medis ya Tuhan. Kami memberkati juga untuk setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung mereka.
berkat berlimpah-limpah ya Tuhan. Memberkati studi anak kami ya Tuhan, baik yang studi di Salatiga, di Semarang Tuhan, di Cirebon, di Jamblang, di Arjawinangun, di Bandung, di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Inggris maupun di Melbourne, dalam nama Yesus, agar anak-anak kami boleh berhasil memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, khususnya Bapa kami berdoa untuk Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf serta para menteri-menteri kabinet kerja ya Tuhan. Hikmat akal budi Tuhan berikan kepada Bapak Jokowi, kesehatan yang melimpah Tuhan, karena dia berjuang demi rakyat, berjuang demi kemajuan Indonesia, berjuang Tuhan. Lindungi. Kami tolak intoleransi, kami rolak para radikal, kami bertolak Tuhan, oh ajaran-ajaran yang menyesatkan dalam nama Yesus. Tuhan lindungi Indonesia agar NKRI dan Pancasila tetap berjalan ya Tuhan. Berdoa untuk pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember nanti Tuhan, secara serempak. Mari Tuhan, pilih pemimpin daerah yang hidup takut akan Tuhan. Mereka jauh dari korupsi, mereka jauh dari kepentingan pribadi Tuhan, agar mereka tetap menjaga NKRI dan Pancasila terjadi untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang merencanakan yang tidak baik atas Indonesia, dalam nama Yesus kami tolak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Sertai perjalanan kami kemanapun kami pergi, ke Cirebon, ke Jamblang, ke perumahan-perumahan, dalam penyertaan Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Kabupaten Cirebon Tuhan, Kecamatan Arjawinangun Tuhan, bahkan desa Jungjang, desa Arjawinangun dan desa lain sekitar Arjawinangun Tuhan. Mari kami serahkan dalam tangan-Mu. Hikmat Tuhan berikan kepada Muspika Kecamatan Arjawinangun, Bupati Cirebon, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan, untuk Ibu Rolina Nenggolan Tuhan, untuk Ibu Rolina Simbolon Tuhan, untuk Ibu Tiwi Borumunte, untuk Casey Andreva Tuhan, Yonatan Ido Sagala. Dalam nama Yesus, berkat berlimpah, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Albiner Porba dan Ibu Rusian Huta Jalu yang memperingati hari ulang tahun pernikahannya. Berkat yang sama Tuhan turunkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, termasuk yang di rumah yang mengikuti live streaming. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Oh, aminkan setiap kata yang saya katakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang pagi, sepanjang sore hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
mendengarkan dan menjawab doaku. Silahkan Bapak Ibu sudah duduk mengucap syukur. Dan kami mohon maaf atas keterlambatan waktu kita. Akhir kata, Bapak Ibu tetap menjaga jarak keluarnya dan masukkan persembahan Anda ke dalam peti yang kami sediakan. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel dari Gia Jamlang. Haleluya. Dari atas mimbar ini saya cuma cukup calon sehati. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Hujan ini.